Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Al-Huda Tura'a, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Al-Huda Tura'a, Bapak Ibu tenaga pendidikan yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul ya di sekolah ini dalam rangka kegiatan IHT awal tahun. Mudah-mudahan saja kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar dan semuanya bisa mengimplementasikan apa yang telah kita peroleh dari IHT ini. Dalam kegiatan ini, pertama saya harus menyampaikan tentang kurikulum merdeka. Yang kedua menyusun tentang perangkat belajar merdeka. Itu Maros, kepala, jadi karena gue ikut kepala. Nah, biasanya apa jadi tua? Ya, sebetulnya begini, Bapak Ibu, ya yang namanya kurikulum merdeka itu tadi Pak Kiai sudah menyampaikan, Pak Komite, ya seperti itulah sebetulnya kurikulum merdeka itu, ya. Jadi sebetulnya kurikulum merdeka dengan kurikulum pesantren itu tidak bertentangan. Sebetulnya banyak kurikulum yang ada di pemerintah itu, kalau saya lihat itu mengadop juga kurikulum pesantren. Iya, jelas itu sudah pasti. Karena kenapa? Di pesantren kan itu tadi ada pembelajaran yang berpusat pada anak, betul. Di kurikulum kita kan pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi guru, aktif dan lain sebagainya, tapi anak tidak diajar lagi sama baru dakin orang. Betul sekali itu. Ya, banyak hal-hal yang memang sudah sinkron sebenarnya. Nah, kaitan dengan kurikulum merdeka, saya akan kembalikan Bapak Ibu, bahwasanya kurikulum merdeka itu ada opsional. Maksudnya begini, bahwa sekolah ya boleh mengadopsi kurikulum merdeka, memilih ya atau tidak. Kita menggunakan saja kurikulum 13 pun ada yang reguler, ada yang kondisi khusus enggak. Jadi pemerintah saya untuk karena sejarahnya karena kita 2 tahun ya pembelajaran kan banyak di rumah. Nah, disegarkan makalah muncul pertama Sanskrit merdeka, tapi kurikulum prototipe canggih. Ya, guys diganti karena ya itulah perubahan. Ini cepat sekali perubahannya. Nih orang dina alat kurang gitu ya. Nah, iya. Wah, perubahan. Ya itulah perubahan. Memang kita harus siap. Nah, saya kembalikan bahwa kurikulum merdeka itu ya pemerintah mengeluarkan itu tetapi menjadi opsional. Mau digunakan enggak ataupun apa-apa ya. Karena masih bentuknya opsional, jadi belum harus semua sekolah, enggak. Sekolah diberi pilihan mau kurikulum 13 atau kurikulum merdeka. Nah, kemudian kurikulum merdeka itu kita harus daftar. Dulu kan disebarkan waktu bulan Maret, ya sekolah ini daftar atau tidak, tapi melihat SK tidak ada. Oke. Terus ada perpanjangan ya sampai April. Tidak juga, SK-nya sudah keluar. Yang terakhir yang tanggal berapa Juni? Awal Juli itu disebarkan lagi surat edaran dari kementerian itu yang kaitan dengan perubahan. Pilih ayah sekolah model Marobi, tadi misalkan kurikulum mandiri naon, jadi Marobi ke bawahnya maka. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya lihat SK. Jadi SK sekarang itu 044 ya tahun 2022 itu dari SK Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional lama BNSP lah, Badan Nasional Standar Pendidikan dan Kentos Ngarana Jantung Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional ya. Nah, kebetulan sekolah kita itu kan tidak daftar. Jadi sekolah kita mau udah kita gunakan kurikulum 13. Turun 13-nya revisi ya. Mau yang reguler, itunya mau yang kondisi khusus. Mangga, gitu ya.
Kurikulum orang kemarin kan masih ya Pak nu badai kumaha, badai nu kondisi khusus teman reguler, mah terserah gitu nya. Oke. Tapi abdi lebih cenderung yang kondisi khusus saja. Lantaran kondisi khusus kan tajam ayat edaran pencabutan anak kan masih berlaku edaran bahwa sekolah itu boleh menggunakan kurikulum 13 revisi reguler yang kaitan dengan kurikulum SKI kayaknya memakai SK Dirjen nomor 44 atau kurikulum kondisi khusus yang menggunakan KIKD-nya pakai Permendikbud 27 tahun 2021 itu. Yang kalau tahun kemarin kan baru kondisi khusus semua. Ya, itu aja pakai lagi. Ya, itu. Di sini menggunakan kurikulum merdeka. Tapi merdeka anak mawing. Jadi kurikulum 13 khusus mawing. Oke, tapi sebagai pengetahuan harus tahu, ya harus. Bahwasanya begini, Bapak Ibu, bahwa kurikulum pendaftaran kurikulum itu kan kurikulum mereka mandiri belajar ada 3 ini. Nanti saya sampaikan. Kurikulum. Menikahnya kurikulum, nama apa? Kurikulum paling nikmat mah. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini, ya, jadi pemerintah begitu, kita serap itunya. Intinya dari surat dari GTK ini menyatakan bahwa sekolah ya boleh memilih kurikulum merdeka secara mandiri. Kenapa mandiri? Itu tadi karena mandiri, sorangan segala rupa. Tidak ada yang namanya bimtek dari pusat. Nanti Bapak Ibu kalau program merdeka, Bapak Ibu pelatihannya harus secara mandiri. Bapak Ibu harus punya akun belajar.id. Nanti buka online pelatihannya, ya, masing-masing. Nah, oke. Kalau saya menyarankan, kita boleh menggunakan kurikulum merdeka, tapi hanya prinsip-prinsipnya saja, tidak menggunakan secara penuh. Jadi menggunakan CP, karena TP, ATP, ya modul. Kita menggunakan kurikulum 17 saja. Karena di ini pun begitu. Pilihannya itu ada 3 kurikulum mandiri merdeka itu: 1 mandiri belajar, 2 mandiri berubah, 3 mandiri berbagi. Hari belajar, nomor adok, anu daftar ya. IPM jalur mandi belajar, kurikulumnya tetap kurikulum 17 atau kurikulum khusus darurat. Tetapi mulai menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Misalkan di pembelajaran, di kurikulum merdeka ada pembelajaran P5, proyek pembuatan profil pelajar Pancasila, dicobian diajarkan udah. Ya. Atau kita di penilaian, penilaiannya ayat tes formatif, ada summatif, itu kan prinsipnya begitu. Yang paling penting prinsipnya apa? Bahwa kurikulum merdeka itu kurikulum yang berpusat pada siswa. Nusok kadang-kadang hese, besar Pak Bode Pemerintah, akhirnya kan lalu mana guru teh ngablang-blang we. Sebetulnya kan siswa yang belajar dari guru, gitu kan? Dan kita harus yakin meskipun anak-anak itu kita baru belajar di SMK, tapi dia sudah punya ilmu-ilmunya tadi sekolah sebelumnya, di bawahnya, di jenjang SMP atau MTS. Ya. Kemudian pembelajarannya betul, pada komite harus banyak praktek. Ya, di kurikulum mereka prinsip pembelajarannya harus modelnya berbasis project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Namun di dia ada furnitur. Nah, si abang semua ada belajar kayak meja, kayak kursi, tempat saudara, interior jadi kan. Itu di proyek ke baru datang biasanya yang kursi naon, kursi untuk ruang tamu di proyek harus. Nah, di prinsip itu harus coba. Memang harus sekarang itu project based learning itu memang harus begitu. Jadi anak betul terlalu teori. Jadi ketika teori kudu diterapkan, pemberian ke PKN hesek.
Ya. Aduh bisa sekolah kita TKR sampai dan 70% yang produktif itu harus praktek, awas 70% dalam pembelajaran itu, 30% teori. Teori pun kita jangan terlalu banyak berbicara, ya. Jangan terlalu ngawalan baik. Biarkan anak mencari justru itu. Searching teh. Searching. Dan sumber belajar di masa mereka sama kan. Mereka banyak referensi dan tidak hanya tergantung satu. Jadi anu kilo tadi fun kayak tauhid, fikih dan tasawuf. Itu kan banyak referensinya. Mangga. Nah itu serahkan kepada anak untuk mencari. Nah itu. Jadi udah tergantung dengan isi buku. Betul. Ya. Buku teh tahun ke tahun bisa boleh tahu buku pegangan bukan teh. Itunya. Nah silakan. Nah itulah maka yang dikatakan ada project case itu ya anak-anak yang memang bekerja. Mereka apalagi SMK Bapak Ibu punten. SMK itu adalah untuk mencetak lulusan bekerja utamanya itu. Jangan gawe. Ya. Jadi itu Jawa emang udah keterampilan. Betul? Tegur pintar-pintar? Ya, betul. Karena SMK mah lu penting keterampilan anak paling bagus. Ya, itu. Jadi ngajar teh ulah teori unggul di SMK mah. Saya kasih ini di kurikulum merdeka dalam struktur kurikulum merdeka di SMA sekarang ada namanya peminatan vokasi dalam wirausaha. Maknya ada SMA rasa SMK, ada SMK rasa SMA. Bayangkan di SMA mau wirausaha di vokasi. Vokasi tidak terbatas, vokasi makan sebenarnya kejuruan, tapi betayang bingung. Ya. Nah SMK anu orang benar-benar vokasi beteleh kemudian SMK ke SMA. Di SMA kita lihat wirausahanya, ya itu berjalan, kan memberikan bekal di situ lanjut ke sekolah, repinre bekal wirausaha. Nah kita sebagai sekolah kejuruan atau memproduk keterampilan anak harus sesuai dengan kompetisi kalian plus kompetisi yang lainnya tindak kewirausahaan. Kenapa kita mesti kalah? Saya di sini SMK ini furniture sudah kelihatan, ya. Tinggal mulai nah TKR udah mau buka itu kan ngobrol-ngobrol, bengkel-bengkel sederhana lah, gitu, ganti oli gitu. Tapi kalau gratis sebagai harus bayar. Lagi restorasi itu mobil. Bayar, manfaatkan teman-teman guru di sini dan teman-teman siswa itu supaya memang mengenal betul sekali pesantren kan begitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kontradiktif yang berbeda, hanya itu saja. Di pesantren itu kaitannya anak pembelajaran tentang keagamaan, nanti prakteknya kalau dikurang dengan komersil dan keduniaan orang gitu ya. Untuk jangan kalau orang kayak coba saya pengen antara kurikulum di sekolah kita itu ada sinkron dengan kurikulum pesantren. Selanjutnya betul kata Pak Kiai bahwa SMK itu ada peraturan itu dinamisasi kurikulum dan betul. Sebetulnya yang kurikulum diberikan itu kita boleh menganalisis kurikulum 13 baik kan di kondisi khusus terkadang sadayana Bapak Ibu pilihan dulu esensial anu sesuai dengan kepotensi keahlian siswa. Kemudian mata pelajaran yang umum tidak jadi paaing-aing, harus saling mendukung. Contohnya tadi bahasa Inggris atau dina TKR mah berkaitan dengan TKR, atau dina furniture mah atau berkaitan dengan furniture. Matematika, kumaha ngurus kubik dan itu sebetulnya yang diinginkan intinya itu. Kurikulum merdeka begitu, kurikulum 13 begitu, sama begitu. Ya. Makanya di SMK ketika mau nyusun kurikulum mau 13 ataupun kurikulum merdeka, kudu menang tidur di para sinkron. Terus saya Iman Dudi. Nah, saya Pak Dudi. Ya, tapi saya yakin ya, furniture di sini, pokoknya semua kompetisi alien di sini sudah ada link-linknya. Di sini kan furniture, desainer furniture ya, interior dulu. Terus TKR, TKJ, TKJ, kemudian multimedia,
OTKP Perbankan syariah. perbankan saya harus mulai sekarang itu orang kerjasamanya bukan hanya sebatas untuk praktek doang, tetapi kalau bisa diupayakan untuk magang guru supaya guru lebih paham gitu. Artinya praktek di tempat dididik 3 bulan nanti terapkan ke siswa atau orang yang ngundang dididik supaya bisa membimbing siswa melaksanakan praktek. Saya tekankan lagi, jadi sebetulnya kurikulum itu tidak kaku, bos. Kurikulum 13 pun tidak kaku sebetulnya. Ada analisis di sana, hanya orang peream. Eta teh analisis KIKDT cocok tuh kaitanana dengan kebutuhan dengan siswa orang. Ari teu cocok mah ulah dipake. Nutu mana mah nyorek tungkul geus eta meunang batur geus pemerintah SKS kana. Ari dipake di internet mah kumaha urang. Ya. Ayo we antum urang di naon diajarkeun. Ari di kebutuhan jangan atuh. Justru harus yang betul-betul dibutuhkan oleh siswa, dunia utamanya. Ada orang mau datang dan kayak baru datang gitu. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Hakom itu tadi, ya, bahwa kita sebagai ujung tombak dari pembelajaran, ya harus betul-betul bisa memahami nomor yang diajarkan, terus di mana orang ajarkan. Betul, di kurikulum Merdeka sekarang mata pelajaran struktur itu hanya kurikulum mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Yang kejuruan itu matematika, bahasa Inggris, IPAS, PKWU dan program keahlian. Ya. Kemudian kompetensi keahlian tidak ada dalam kurikulum Merdeka, semua diganti menjadi konsentrasi. Konsentrasi itu sudah dibentuknya sebagai mata pelajaran. Bentuknya konsentrasi. Yang umum hanya pendidikan agama, ya. Kemudian sekarang jadi pendidikan Pancasila, jadi tiba pengen lagi. Kemudian ada Penjaskes, kemudian ada bahasa Indonesia, oke. Gitu. Sejarah itu kan ada di IPAS. Nah, anu sudah menjurus itu IPAS. Pasti IPA IPS gitu. Jadi guru FISKA tadi siap ngajar ya biologi di pertanian, ya kimia, mana itu IPAS. Nah itu, nanti itu memang perlu pelatihan, gitu ya. Oke. Nah, bahasa Inggris sudah per jurusan, matematika pun sama. Jadi bahasa Inggris TKR ya, TKR kaitanna. Naon sih nu dikatakeun ari objek bahasa Inggrisna. Itu jadi bahan bahasa Inggris teknologi ya. Untuk jaga ayeuna mah kan sama dengan SMA gitu kan. Ini kembali lagi ke kurikulum 84 bahaya ya per lama jurusan. Saya mesti emot tapi ngaulan di Semea Bakti nelayan SMK hiji Pengembangan. Itu kan bisnis pemasaran. Jadi bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris tentang pemasaran aja loh. Ada faktur, pemesanan, faktur shipping dan sebagainya. Yang kami malah dengan kia udah benten sarang kamus umum. Maka ketika berbicara bahasa Inggris teknologi, guru bahasa Inggris harus punya kamus teknologi. Ya. Ketika bapak ngajarnya di OTKP, ya itu masih bisa umum, gitu ya, masih bisa umum. Tapi bisa jadi komputer sama itu teknologi. Karena beda, ya kan? Artinya beda. Gitu. Itu bisa menjadi bahasa umum, gitu kan? Oke. TKJ multimedia sama. Kalau kemudian ada pertanyaan Pak multimedia sekarang, ya kalau yang pakai kurikulum Merdeka tidak ada multimedia karena sudah dipecah menjadi konsentrasi, DKV, animasi dan broadcast. Tetapi kalau kurikulum 13 kita belum, masih tetap multimedia. Karena kalau rubah itu nanti beda di nada kodiknya. Oke, jadi intinya Bapak Ibu yang betul-betul melaksanakan kurikulum Merdeka itu memang yang ada di SK-nya yang sudah daftar itu. Yang lainnya udah kita kurikulum 13 saja mau reguler atau kondisi khusus. Tetapi kita diharapkan ya meskipun kurikulumnya 13 kita diharapkan untuk mengenal kurikulum Merdeka. Untuk mengenal kurikulum Merdeka Bapak Ibu tinggal
ngedownload mana pernya? Bukan. Isu terjadi dengan kurikulum mereka. Yang terjadi ditolak. Ini Jokowi kalau gitu pada daftar master itu jadi 34 itu daftar sekolah anu menggunakan kurikulum Merdeka Mandiri. Karena ada perubahan maka diganti, dicabut, ditosku nomor 44 ya kita sama kita daftar sekolah menggunakan kurikulum Merdeka. Urang itu kurikulum tos terkena naon kurikulum 13 ya. Maksud mandiri sareng sanes mandiri atau kumaha? Sorangan yang batur. Mandiri yang Oke, mandiri itu dia maksudnya artinya kita itu daftar sendiri dan nanti pelaksanaan berkaitan dengan pemahamannya terus orang perlu paham CP itu secara mandiri dan bentuk pelatihannya sendiri Pak. Tidak ada pimpinan tim tes kecuali sekolah-sekolah anu PK di SMK mah. Itu kan dibiayaan makan per bulan. Itu kurikulum sudah kurikulum Merdeka. Nah, saya belum ini. Mandiri itu ada mandiri belajar. Belajar itu tadi kurikulumnya tetap 13 atau kondisi khusus, tetapi mulai mengadopsi prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Ya, kolaborasi. Oke, betul. Kedua, kurikulum Merdeka berubah. Emang sudah menggunakan kurikulum Merdeka secara full. Ya, kurikulum Merdeka berubah. iya, eta. Nah, tapi sudah disiapkan sudah suatunya. Tenang, CP atau KI diurang, ya, itu sudah disediakan. TP-nya sudah, modulnya sudah disediakan, ya. Itu yang berubah. Termasuk silabusnya semuanya, Pak. Iya, sudah. Iya, tapi itu untuk tahun pertama, tahun kedua namanya ada mau, gitu ya. Oke. Yang malap teman. Betul. Yang ketiga berbagi mah full berubahnya kurikulum Merdeka. Ya, semua harus Induk menjadi induk atau harus ngibaskeun gitu. Ya, orang kan nanti sekolah lain orang belajar kurikulum Merdeka. Kalau kita ngambilnya kurikulum Merdeka Mandiri harus siap Bapak Ibu. Terus siap ngibaskeun ke guru-guru sekolah lain. Nah, itu ada 3 itu ya. Nah, terus Bapak Ibu harus kita ini tentang kurikulum mana kita pelajari ini ya. Kurikulum Merdeka gitu. Dan sebagai pengetahuan adalah pengetahuan lah itu. Nah, itu nomor tadi nomor 56 ya, karena guys beberapa bulan guys diganti deh 262 ya. CP pun tadi nomor 08 ya tahun 2022 terus digentos deh ku nomor 33 ya. Wah banyak perubahan akhirnya bingung dan ngisi kasaka ini kasaya yang roba. Walau ya saking ya memang sebenarnya kalau boleh tapi ini secara politis ya gaung kurikulum Merdeka itu kan sebetulnya goal semuanya itu nanti 2024. Tapi secara politis nggak tahu apa berlanjut atau tidak, karena kan pasti ada perubahan. Siapa tahu ada perubahan. Kalau ada perubahan kan mudah. Ya sudah ganti materi ya. Gitu. Butuh Anies mah waduh Dan itu kan politis. Ini kan saya, kalau saya pribadi menyatakan sayangnya kok nyadar 3 tahun habis, kenapa tidak 10 tahun sampai dan kurikulum itu bagusnya setiap 10 tahun sekali bukan ada pergantian tapi dievaluasi kalau ada di sempurna diperbaiki
Sebenarnya kita belum tahu kurikulum 13 revisi sudah berhasil belum? Tentu apa? Ya, ya. Tapi mudah dianggap mau tidak mau, ya udah laksanakan. Tapi ada pilihan kan ayah lama, Bapak Ibu sekolah pada menggunakan kurikulum merdeka atau tidak? Silakan. Pada ini maka Ada konsekuensi nggak? tidak ada. Tidak ada. Nama tes case ke masyarakat, ke warga belajar. Iya, oke semua gitu. Tidak ada basis apapun juga. Hanya ketika kita menggunakan kurikulum secara penuh, konsekuensinya ya cukup lumayan karena ada beberapa mata pelajaran yang memang dilebur. Ya, saya katakan tadi tidak ada mata pelajaran fisika, kimia, biologi, tapi dilebur jadi pelajaran IPA. Nah, sosialnya S, jadi digabung jadi IPAS. Ada siap tahun ada paham. Yang ngajarin materi kumaha dina keputusan menteri ini ada dijelaskan silakan. Ya, tapi alhamdulillah ya sekolah ini memberikan artinya apa cepat tanggap dengan perubahan ini dan mudah-mudahan saja teman-teman juga cepat tanggap gitu ya. Nanti persiapan tahun besok lah orang mau daftar. Tapi kalau mau daftar, tapi mah jangan setengah-setengah, berubah aja sekalian gitu. Pulang sembari belajar ya kata Mbak ini kolaborasi tapi hari ribut jadi mah full aja. Ya siap berbagi mah harus berubah. Jam berapa soalnya kalau berubah mah gitu. Untuk lingkungan sekolah gitu. Oke, jadi itu ya. Oke, kalau berbicara masalah itu banyak. Saya harusnya memberikan ini. Yang paling penting begini Bapak Ibu, bahwa intinya yang melaksanakan kurikulum merdeka itu pilihan. Dan kurikulum merdeka itu dilaksanakan secara mandiri. Mandiri pun ada 3 pilihan. Ada mandiri belajar, belajar, berbagi. Begitu saja. Itu aja. Kita belum yang melaksanakan kurikulum merdeka itu sudah yang ada SK-nya. Ya, kita mau meningkatkan kurikulum 13 untuk daripada enak kurikulum belajar. Saya katakan kurikulumnya 13, tapi orang belum adopsi kurikulum merdeka. Malilian sekarang memang mendingan 13 gitu. Ya, oke. Baik. Kemudian, aduh saya lupa. Ada dari saya udah menurut Pak Andri. Ya, udah ya saya nyampaikan teman-teman dari sekolah yang lain. Oke, ya dari Al-Fakih ya ada? Belum hadir. Dari Al-Munawwaroh. Al-Hasan. Dari Al-Hasan. Ya, yang Al-Hasan. Al-Hasan. Al-Hidayah. Oke. Pengkepala dia Pak Bunda? Hasan di jalan. Oke. Memang ya. Ya. Tapi memang itu yang pisah dorong yang mandiri Pak iya mau bilang gitu dengan mandiri biar aku lah boleh ya bagus lo ini ya tolonglah dibantu ya Pak Putut kita mengulang beliau intinya Pak karena sambil kita Harus lihat di BBN ke Bakar. sekarang di MP kan udah bangunan ya di belakang kan udah ini motor ya. Oke, kemudian satu lagi dari yang dari Cikoneng Belum datang. Oke. Baik Bapak Ibu, saya sekarang materinya tidak berbasis kurikulum merdeka. Capek-capek Bapak Ibu udah malah bersamakan yang pengetahuan saja supaya Bapak tahu nanti pelajari ini aja lah. Ini dan stop. Nah, nanti saya inginkan ke teman-teman yang kaitan dengan sosialisasi kurikulum merdeka ya. Nanti silakan dibaca lah itu kumaha Ada kirim tunai. Iya, itu ya. Oke, ini sebagai bahan pengetahuan saja. Oke, saya hanya ingin menyampaikan kaitannya dengan kurikulum 13. Kalau masih dengan kurikulum 13, artinya saya akan menyampaikan, mengingatkan kembali Bapak Ibu tentang tugas kita sebagai guru, tupoksinya, namanya salah satunya teknis administrasi, anu disebut perangkat pembelajaran daerah. Orang rek akreditasi. Mandi, sudah selesai siap ya nak? Oke, bisi ke bagian luring.
Tapi kita belum masuk yang tahun 2000. Ya, gelombang 1, 2, 3 belum. Kita tanya gelombang 4. Mudah-mudahan gelombang 4 kayak orang diperpanjang. Gitu ya. Itu si Bapak Kepala sendiri nanti keluarga. Berarti kemarin itu untuk SMP udah tanggal Iya. tanggal 1. Kalau SMK mah untuk yang sekarang belum. Nah, jadi gini ya, akreditasi sekarang itu berdasarkan dashboard. Dashboard itu di mana? Tidak ada body. Namun ada body yang update terus, insya Allah. Jadi kinerjanya ada peningkatan lah intinya. Misalkan guru, tadinya guru dengan S10 jadi 15 itu peningkatan. Gitu ya, jumlah guru kan. Kemudian siswa, tahun kemarin segini sekarang tahun sebelumnya turun terus ada kenaikan itu bagus. Ya, sarana dan lain sebagainya. Di operator dan podi harus betul-betul ngupdate gitu. Ya, harus selalu update dan podi. Karena dari sana kemudian satu lagi datanya dari APM SMK, aplikasi penjaminan mutu TEA, mengisi TEA baheula. Sudah lah itu ada. Itu tiap tahun harus diisi. Kemudian bahwa akreditasi itu kalau sekolah itu kinerjanya menunjukkan anggaran atau ada kenaikan itu ditawari. Kemarin juga kita ditawari, hanya kita tidak boleh menjawab tidak kemarin harus daftar. Tetap itu juga ada verifikasi, bang. Ya, diverifikasi. Terus lihat lagi apa? Kita misi enggak dianya? Kita harus isi itu. Yang upload. Nah kemarin kan ada telatnya. Nah itu. Nah uploadan itu nanti diverifikasi lagi. Kalau menurut ban itu ini bagus nih sudah memang sesuai dengan Dapodi, intinya ada peningkatan udah itu nanti secara otomatis diperpanjang dengan lain perpanjangan 2 tahun. Menurut tahun kemarin itu mah untung 5 tahun. SMK Rancat, alhamdulillah. Kemarin betul, tahun kemarin mah pilihannya ada tidak. Kalau tidak udah langsung keluar itu. Kalau yang sedang enggak, jadi sistemnya berubah lagi jika anak murid bapak jawab tidak apa gitu. Padahal peningkatannya kurang signifikan. Jadi nilainya kita 120 apa anda? Matematikanya siapa lemah. Oke Bapak Ibu, ya. Oke, saya ke yang utama saja. Nih, Bapak Ibu. Ya, jadi tugas kita itu setiap tahun menyusun administrasi. Administrasi guru terbagi 4. Ada buku kerja guru 1, 2, 3, 4. Senang, Bapak Ibu. Tidak dicatat, tidak dinaon, tolongkan we, perhatikan bisa yang kita akan paham. Oke, iya dibagikan saja. Tenang saja. Ya, siap. Ya, oke. Buku kerja 1, nama istilahnya analisis SKL KIT. Tah ieu utara digawean teh. Ya. Anu menentukan orang teh ya KIT itu mau sesuai ya dibutuhkan teu itu. Data orang mah teu apal deui bakatna ge. Carana ngomong. Karena kita tidak pernah menyusun ini. Saya ya Bapak Ibu gitu itu malahan tombol begitu orang masih harus yang PPG dengan copy paste poho deh ya kata tadi ganti nama samparan teh kadek balik ya ada bisa teman-teman copy paste silabusnya RPP tadi disilurin ke ditinggalin kok asesor bahaya ngomong asesor berarti pengawas SMK wah langsung ngomong saya kadek Bapak Ibu ya analisis itu perlu untuk menentukan apakah KIKD itu sesuai dengan SKL dan kebutuhan kurang gitu ya itu harus tadi kedah sadayana KIKD KD kita laksanakan itu sesuai namun mantepkeun gitu ya. Nah di KIKD di analisis boleh memperbaiki boleh. Aduh ya kayak KDT kurang cocok nih ada tambah ini mangga nanti diberi keterangan SK kepala sekolah ya, jadi KIKD ini perubahan ada SK kepala sekolah kemudian boleh ditambah mangga gitu mangga tadi berapa lagi udah kurang butuh dudi awas butuhnya lincik orang tapi kebutuhan dudi orang mangga SMK jadi harus ya kebutuhan dudi maaf
Sekarang masih banyak teman-teman para pengajar di SMK orientirnya ajar juga di SMA. Nah itu saya itu yang kurang senang itu begitu. Karena SMK mah keterampilan. Semua mata pelajaran harus basisnya ke keterampilan. Yang mata pelajaran muatan nasional dan wilayah 60% itu adalah praktek. Mana? Sesuaikan kalau bisa mah. Dan bisa sebetulnya mah. Maka tadi Pak Komite mengatakan kudu cerdas, gerak kudu cerdas. Komo urang, nah kudu cerdas ngajar di lamun urang mata pelajaran nasional kewilayahan, kita ngajar di kompetensi mana? Ya atuh sok disangkut-sangkutkeun ka dinya. Ya geus gampang lah bahasa Inggris geus mana sih Pak? Campur. Si Pak Nuril mengajar bahasa Inggris, kan umum. Ajar di TKN, kenapa tidak disinkronkan jeung masalah itu? Gampang sebetulnya. Bahasa Indonesia juga sama. Narasi itu kan orang nyaritakeun teh fable, legenda. Nah, betulnya jelaskeun aya video. Ya, sejarah tentang penemu kendaraan mobil saat itu kan narasi. Ya, kemudian dina prosedur ngan masak aja masak atau nyangkue sok prosedur memperbaiki naon bisa hanya urangna leuwih ayam eta tah dina kemah kurikulum merdeka itu betul-betul harus mendukung ya konsep program keahlian karena kurikulum merdeka mah tidak berfungsi secara kompetensi tapi program keahlian itu harus ya di kurikulum juga sebetulnya begitu cuman ya kitanya ya sebenarnya bukan tidak belum BIMTEK, saya yakin sudah BIMTEK ya. Ada yang sudah BIMTEK. Yang dari sini ada nih. Saya masih ingat kok yang BIMTEK kurikulum 13 revisi tahun 2016 ya, atau 15 saya lupa lagi. Ya. Oke, yang kedua silabus. Apakah boleh copy paste? Mangga da urang mah yang non atau ya serba canggih gitu ya. Sok Pak Ibu damel silabus teh. Pada copy paste maka hati-hati saya bilang nah itu identitas yang tanda tangan. Oke. Terus orang teh dak pulang pada madong silung di batu harus kita periksa lagi sesuai dengan karakter anak didik kita itu. Ini dia kadek dia teh kira-kira diajarkan wow itu harus benar gitu modelnya. Nanti kita lihat silabus dan kumake. Yang ketiga RPP membelah RPP salam bar. Pernah mendengar Bapak Ibu RPP salam bar? Iya. Sudah membuat RPP yang salam bar? Belum, sudah pernah apa belum? Kalau mana belum karena copy paste di paste di orang mah. Geus mana komunan copy paste terus teu dilaksanakeun urang teh. Silabus RPP ngajar aku orang. Nah ini yang jadi kendala. Jadi Bapak Ibu itu cara pemah blam we. Nah kata Pak Kiai kan tadi gitu. Terus terpisah pada anak. Lu diajarnya anak, ya anak biarkan belajar kita. Mas sebagai fasilitator lah. Kayak masalah budak baru kita ini. Hari mau orang mau aduh datang kelas sosok itu anak hari ini kita akan belajar ini langsung tulis. Betul Pak anak nih kopi ini fotokopi lah. Bapak Ibu balik dewe ke kantor. Arumpi, just cicing, just nangkring. Ini kesalahan kita. Bentar, sekarang masa SMK ke SMA begitu aja lah saya. Masa SMK jadi rasa SMA. Hari SMA sudah mendekati ke SMK. Jadi bulan itu dibekal, betul-betul. Ya, ini tugas Bapak Ibu. Terutama lagi kewirausahaan Bapak Ibu. Ulah tergantung teh kepada usaha teh, usaha dia kok sekalian teh. So, di dia kembangkan naon sih di daerah dia udah bisa dijual. Saya kepengen sepatu bisa menjual. Oke, furniture bisa, ya. Oke, TKN yang lainnya harus coba itu yang bisa dijual. Nah, gitu. Ya. KKN, KKN lah terpisahnya nanti akhirnya padu jeblek dua KKN mata pelajaran di kurikulum teh. Mana sih? Iya mah, prosedur penyusunan tahapan tidak ada. Oke, nanti kita pelajari. Yang kedua, buku kerja 2 itu terdiri atas 8.
Kode etik, ikrar guru, tata tertib pengajar guru, kalender pendidikan, alokasi waktu, program dan formas, jurnal dan guru. Yang harus kita miliki itu yang 4 belum kiriman tercapai 8. Di awal sebelum tahun ajaran baru harus sudah kita susun tabunya. Buku kerja 3 itu ada 12. Nuyana 4 daftar hadir. Ini sudah disediakan ya, daftar hadir sudah disediakan ku sekolah. Dan nilai biasa disatukan kan, absentek diizinkan, ya. Oke, daftar buku pegangan guru ya udah, buku kan punya, ya guru-guru itu kan, oke, iya. Nah buku paket boleh, tapi referensi harus oleh izin wae, ulangan double KS tahu ya. Biarkan anak membrowsing, itulah dikatakan multi literasi. Ya betul kata itu bahwa siswa kurang baca, datang bawa siswa guru nggak kita baca. Macam kalau mereka ngajar, woy. Iya kan? Jadi pengetahuan kita kan sakit itu stagnan, bener, stagnan. Jadi mau teori hiji ya. Bapak Ibu kan kita membuat skripsi, teori kan harus banyak, ya. Apalagi mau S2 mah, yang tesis, banyak teori nanti. Emang jangan hiji orang teori belajar dengan teori belum, wae antem. Ya sekarang kan udah banyak. Ya, no update. Buku dengan hiji silakan yang banyak kita sebagai guru referensinya isi ini sok ayah budak banyak di situ aja mau multiliterasi ya kitanya juga sebagai guru kita harus menjadi model, jangan memberi contoh tetapi harus menjadi model. Orang wanita kebudak perusahaan baca akhirnya cici. Ini yang salah itu, ya. Betul. Jadi guru teh mampu mursyid, ya. Itu betul bagus ya. Well, jadwal mengajar sudah disediakan. Oke, yang buku 4 nanti ini mah. Jadi yang hitam-hitam tadi mah nanti setelah belajar proses pembelajaran aslinya. Oke. Jadi buku kerja itu ada 4, kami sering guru itu kerja 1, 2, 3, 4. Kedaftaran. No ayama, no Bapak Ibu sekarang harus diminta dari awal itu hanya 12. 4 di buku kerja 1, 4 di buku kerja 2, dan 4 di buku kerja 3. Yang mau akreditasi wayahna siapkan. Namun Bapak Ibu mau ngopi atau tahun kamari, awas tahun pelajaran dan jadi mangsana ganti. Angga ada narik sok dia. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Ya. Saya tidak akan analisis dulu. Ya, hanya saya memberikan keterangan saja bahwa analisis itu maksudnya. Ini kita praktek ke penyusunan silabus, RKP dan sebagainya. Namun sebelum kita menyusun ini, kita harus di sekolah itu harus yang buku kerja 2, yaitu alokasi waktu ini. Bukan dia seperti kamu atau Andri, sama nama alokasi waktu minggu efektif gitu. Karena ayah, kan itu kalau nggak tos dan bukan, sama JP mengajar, Bapak Ibu mengajar kemana? Apa jeblon kayak rumah orang tidak bisa. Ya, kita tetap ya karena kita harus mengalokasi waktu. Jadi jangan sampai bawa-bawa statistik apa nih aliran struktur. Iya betul. Kalau jadwal iya tenang aja gitu jadwalnya. Tapi kita untuk persiapan harus tahu. Nah, oke. Kita ke kalender pendidikan bagikan Pak Andri ke semuanya. Oke. Harus tuh. Nah, Bapak Ibu harus nyusun ini dulu. Ya habis itu. Kayak mohon izin saya pakai sepatu ya. Ini boleh sepatu rada tipis bisa enggak? Ada yang pernah membuat ini? Belum? Nah, ayo orang sasaran mana? Saya nanya. Pertama, ini kan waktu kita dulu.
Jadi mata pelajaran orang teh setahun rek sabara CP bagi nanti dibagi-bagi gitu. Jadi kita jangan nungguan awet, nggak bisa begitu. Jadi kita kan harus menyusun program ini. Oke, ya. Nah, yang harus kita siapkan dalam kan break lah. Jam 10 break ya. Kak Hiji, Bapak Ibu sudah pas untuk ngopi supaya kita konsentrasinya itu. Ya, jadi sudah tentang konsentrasi. Tadi di akan 3 menit bener itu ya. Guru cetak kudu gitu ya. Oke. Yang paling penting adalah konsentrasi gitu ya. Udah pintar, kudu pintar, penting cerdas, kan? Cerdas, cerdas malu akal. Ya. Bapak Ibu udah cerdas, ya silabus saja ngopi pasti banyak akal itu, ya. Cerdas itu, ya. Oke, tenang, ya. Oke, nah ini yang harus disiapkan apa? Satu, kalender pendidikan. Kaliknya ada yang dari komisi sudah. Oke. Untuk mengetahui berapa hari kemudian dia jumlah minggu efektif. Ada kalender pendidikannya di sini. Mangga kami. Iya bulan Juli. Sok Bapak Ibu masukkan ke dia teh. Kadiekeun. Di sini kan ditanyakan jumlah minggu dalam bulan Juli tingali. Namun teu gaduh kalender pendidikan teu dibere ku kasih kurikulum. Mana we atau mendak. Kan tidak ada keterangan tidak efektifnya kegiatan. Tenanan jumlah nawe heula. Jumlah minggu bulan Juli kita tingali di dia aya sabaraha tah? Juli 2. Jumlah semuanya bulan Juli aya 4. Mau nanya teh eueuh tanggal 1 nu yeuna kumaon? Ieu teh pohon mana-mana. Oke. Jadi 4 kita masukkan 4 ke dieu. Sudah. Tidak efektifnya aya bulan Juli teh. Kita lihat keterangan di sini. Dak masuk ke teh pukul mulai tanggal 18. Jadi anu 2 minggu dia tidak efektif. Jadi bulan Juli tidak efektifnya 2 minggu kita masukkan. Nah efektifnya tinggal 2. Oke. Agustus. Agustus seberapa minggu ya? Pertanyaan saya begini. Bapak Ibu tahu yang namanya efektif dan tidak efektif? Itu masuk kerja sekolah belajar. Oke, tuh. Ya, jadi yang mengatakan efektif itu dalam pembelajaran ada proses pembelajaran gitu. Saya mau nanya di sini hari Sabtu Minggu dia 6 poe atau 5 poe? Nah, namari ya. Oke, nanti kan ayah Sabtu Minggu teh ukur 3 poe, Nah, hitungannya gimana? Nah, padatnya begini. Jadi kalau 6 hari, minimalnya itu 3 hari dalam 1 minggu itu dia katakan 1 minggu efektif. Oke, bisa ditaruh dina. Nomor 2 hari mah tidak efektif. Iya. Jadi intinya gini, yang namanya efektif adalah ada kegiatan proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Yang namanya ulangan PTS, PAS, uji kom, UKK, ujian sekolah, PAT itu tidak efektif karena tidak ada pembelajaran. Tapi ulangan harian pun efektif karena itu bagian dari pembelajaran 1 RPP itu. Ya. Oke, ini jadi ayat tinggi. Ada 5 Agustus tinggal di dia ayat kegiatan nu ieu. Tapi nggak sapoe hanya seminggu. Seminggu di kampung ada makanan itu. Itu mah hari tidak efektif tapi bukan minggu, ya. Oke, lamun Agustus 3 hari ya. Atau
atau 4 hari nggak dikatakan seminggu itu Agustus. Nah, oke, jadi ada apa? Ada ini nih. 27, 28, 29, 30 itu assessment. Nah, jadi tidak efektif nanti tanggal 27 Agustus. Tah, iya. Kita kan seminggu full. Oke? Ini kan sampai tanggal 1. Ya, jangan jadi seminggu tidak efektif. Oke. Ayo 5 piringan. Harusnya ininya 1 tidak efektif, 1 di sininya 4. Oke. Well, baik. September, sok, sekarang minggu. 5. Tidak efektifnya kita lihat September, no. Ada nggak? 34 September. Iya, kita mau pakai C. Nggak ada ya? Kayak PTS tuh September. PTS. Nah, iya. PTS. Oke. SMP teman. Mana? Kan iya. Sama SMPG kan bulan September ada asesmen nasional. Kita ada PTS. Oke. Nah, jadi 1 minggu, ya, 1 minggu tidak efektifnya. Jadi 4, 1 tinggal 3. Oktober. Kita lihat Oktober. Sabaraha minggu. 4. Oktober ada kegiatan enggak? Oh. Tidak ada kan? Cuma asesmen yang itu yang batur cuma. Oke, jadi Oktober mah full efektif semua. Oke, November kita lihat. November sabaraha minggu? 5. November ada kegiatan enggak? Tidak ada. Oke, jadi semua full. Oke, full. Desember, kita lihat. Oh, sabaraha minggu ini kan? 4. Nah, 4 hari depan 3 hari ya. 2. Kita kan 6 hari kerja. Nah, jadi 3 hari kerja dianggap 1 minggu efektif. Berarti 3 minggu. Jadi ini berapa jumlah minggunya? 5 minggu. Oke, 5 minggu. Tidak efektifnya 4. So, tinggal itu dia. Kan dia 5 sampai 6 itu kan sudah mulai apa? 5, 6, 7 dah. Ini penilaian akhir semester. 2 minggu PS itu. 1 untuk pengetahuan, 1 untuk praktek. Ada ya? Kan ada nilainya 2. Apa? 2 ranah, pengetahuan dan keterampilan. Kecuali agama dan PPKN itu 4. 3 dengan afektif. Oke, kita masukkan ke sana. Jadi November itu berapa? Maaf. Desember itu 5. Tidak efektifnya 4. Jadi efektifnya 5. Tuh. Nah, jumlahkan dia. 6. Oke, jumlahkan dia. 8. Oke, 26 kurang 8. 18. 18 minggu efektif masukkan di dia 18 minggu efektif. Tenang, ya dibagikan. Itu catat, coba yang perhatikan dan ibu paham. Jangan sampai orang dulu bisa nyenuk ya. Pokoknya ini harus. Udah mungkin mau kayak orang gitu aja. Kita jangan asal ngajar. Ya. Oke, ini kebiasaan. Kita harus betul-betul perhatikan ininya. Jadi jangan tidur. Nah, tuh. Jadi orang kayak dina ngatur kade bisa. Jadi ulah sampaikan, aduh abdi mah terjadi rese kade. Nah itu kalau kita tidak menyusun ini udah nanti kayak bahasa, saya mana rek ujian rek ulangan.
Kan jadi 2000 ngajar. Dari tak kudu ngieu soal ayam KB. Nah, tenang-tenang saja Ibu. Ya, saya nama pilihan. No kondisi darurat mah pilihan deui we. Kade pasangan kade nu esensial. Tapi ada orang bingung esensial gimana? Dikeut KB deui. Capek-capek. Jadi banyak guru-guru teh, aduh kadang-kadang lelah bagi saya itu. Kenapa logat ting rangku? Sama ini ceramah. Padahal dengan PPT model teh diskusi. Ngajak ceramah. Kayak kan yang praktek ngajar ya Dina ya, Dina presentasi ya, nanti 2 orang ya. Harus siap semua. Karena tidak Diacak, pokoknya diacak. Ya. Siap. Siapkan RPP-na. Ngajar harus sesuai RPP, Kade. Ya. Ini Januari. Januari. Berapa minggu? 5. Jumlahnya? 5? 5. Yang benar 5. Gitu aja loh. 4. Ini tuh hari, nggak dihitung. Oke. Kan jemaah orang mah. Kalau beda kan jemaah libur mah. Enggak, maksudnya itu bayar 2 hari mah tadi dihitung, Pak. Jadi itu. Tadi itu Minimal 3. Kalau minggu, kami kan kita 3. masuk katanya. Hah? Bukan Kita sekali di pagi, kamu Bukan harus begitu. Tanda kan? Tuh, tidak seminggu itu kan ayam berapa hari? 3, Kan 3, 6. yang tidak dihitung kan yang bawah 29, 30, 31 kan? Hmm. Itu yang disebut 5 minggu. Nah, itu Enggak, kita 4 minggu karena patokannya hanya 2 hari. 2 hari. Kita libur. Kita ada libur enggak? Liburnya di mana? Jumat. Oke, sama saja kan dayanya. kan minimal 3 hari kan banyak tadi. Betul. Minimal 3 hari dihitung 1 minggu. Ya. Kalau kita liburnya Jumat berarti 5 minggu lah. Ya, katakan minggu masuk orang Pak. Kapan nih aja? Kan gitu hitungannya kan minimal 3 hari 1 minggu. Saya baru tahu liburnya di sini Jumat. Ya? Jumat di sini mah. Oke. Hampir tidak akan kumpul tapi kayak ada Pak. Sampai mana Pak Asep? Enggak 9:30 masuk. Jadi 3 ini kalian. Kan minimal 3 hari dihitung 1 minggu. 1 minggu Efektif. 3 hari masuk. Kalau 2 tidak. Kan. Ini kalau ini berbicaranya yang Hari liburnya. Ya, kita ke Jumatan aja. Jadi hitungnya ini aja 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau Jumat. Makanya kita harus pandai-pandai ya. Saya kira minggu. Ya, oke. Nanti yang tadi juga harus dibetulkan. Ya, nah ini ya, patokannya kita di Jumat liburnya. Boleh? Ini Jumat. Oke, itu. Jadi tapi kayaknya mau jauh ini 2, 3, 4, 5. Agustus 5 ya? Benar 5. Sudah. September 1, 2, 3, 4. September 4 ya udah. Oktober 1, 2, 3, 4, 5. Oktober harus 5 nih. Harus 5 nih. Kalau patokannya Jumat ya. 5. November 1, 2, 3, 4, 5. Oke, November 5. Udah. Desember 1, 2, 3. Berarti hanya 4 yang Desember. Oke, Desember hanya 4. Hanya 4 mah itu efektif kali. Kenapa? PAS 2 minggu, misian itu langsung ke libur. Berarti normal aja Pak. Kau nih honoran. Hitungan kenapa? 15 tambah 12, 27 ya. Oke, 27 kurang 8 berarti 19. Oke. Nah, itu. Nah, ya kemana ya itu kan? Yang Januari. Berarti saat hari-hari minggu nama hanya 4 minggu nama.
Iya. Oke. Tapi kalau menghitung Jumat berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5. Januari 5. Ini Bapak Ibu paham ya? Ada di situ paham mau 5. Dites Pak lah, kayak punya foto. Lah mau ngomong apa? Oke, tidak efektifnya hanya 1 minggu libur, ya. Akhir semester, ya yang pertama. Oke, Februari berapa minggu? Ini jadi hitung ini mah. Jadi 1, 2, 3, 4 minggu, dah. Pakai sadayana. Maret. Naik nomor penting ya. Ini tetap pakai kan? Jadi pakai 1, 2, 3, 4. Oh iya salah kan? Mau ya tambah balik dibalik dulu. Lepat tidak tunai. Jadi hari itu apa tuh? Kayak non. Tak seminggu ya apa? Jadi karena 1, 2, 3, 4. Oke. Maret 4 minggu. Tidak efektifnya 2 minggu. Ya, jadi ininya tinggal 2 minggu. Non tidak efektifnya Maret 2 minggu kita lihat di sini. Kegiatan. Maret. Non. PTS. Jeda, nggak usah digunakan. Jeda itu, jeda tengah semester itu kegiatan setelah PTS. Kayak kegiatan normal, enggak. Bedanya kegiatan anak, silakan. Tapi orang biasanya di akhir semester. Oke. Lalu ditambah libur awal bulan Ramadan. Pak, di kita di sini kan PTS tengah semester. Itu kan kita nggak seperti yang lain seperti semacam puasa. Khususkan waktunya gitu. Jadi kita mah tetap aja seperti belajar biasa gitu. Oke, kalau begitu kita tidak digunakan. Udah, jangan digunakan. Kalau PTS semacam begitu, udah kita bersunat efektif aja. Iya. Ya, jadi anu tadi anu bulan Jadi tidak efektifnya jadi dirubah jadi anu bulan September berarti tidak ada yang namanya PTS ya. PTS tersendiri. Ya. ya. Oke. Kita berbarengan aja lah. Dan serahkan aja ke guru masing-masing. pada waktu mata pelajaran itu. Ya. Tapi itu kan dilaksanakan tidak? Dilaksanakan. Udah, itu kan tidak efektif. Kecuali ulangan ngumpul. Ya kan? Baik, serang aja itu semuanya tidak gitu. Akhirnya kan semuanya tidak. Iya. Jadi artinya semuanya PTS atau PTS. Man, jadi koordinir, ya kan? Oke, tapi waktunya seminggu aja. Oke, pada minggu itu adalah minggu ulangan tengah semester, tapi tidak di waktunya Oh, disamakan. Dari kurikulum kan memberikan keterangan mengenai PTS diserahkan kepada guru mapel masing-masing begitu. Ini pada waktunya kapan gitu. Itu berbeda gitu waktunya. Ya pokoknya intinya begini, kita harus lihat ini. Ketika di sini dari kali itu dari waktu minggu PTS itu seminggu tadi kita manfaat semua guru pada minggu itu maka alasannya PTS ya. Oke, ya, jadi tetap tidak efektif. Terus begitu kemana kan? Maret tanggal 2, 1 PTS, 1 libur awal bulan Ramadan. Oke. Ini kan, nah ini, ini kan seminggu, 3 hari pada 3 hari nama, tapi jadi dapat seminggu. Kemudian bulan April kita lihat, April berapa minggu? 1, 2, 3, 4. April ada kegiatan nggak di sini? April efektif? Arif Budi Pekerti pembelajaran ini efektif tidak? April 17 sama. Nih, 27 sama. Nah, ini adalah efek. Ya, kenapa efektif? Karena pembelajaran diganti dengan seperti PLS ini efektif. Itu libur kelas 11, 12 nggak libur, 10 nggak? Ya, bukan berarti libur kan? Itu efektif. Hanya untuk kelas 10 materinya pengenalan lingkungan sekolah. 11 12 biasa. Dan memang berbagai kesempatan
Kargo, padahal tidak ada kargo. Ya, udah malah aja. Malah. Prakteknya mana? Mohon begitu biasa hukuman. Masing-masing punya ini. Tapi saya berharap ulah belum begitu. Harus kita mengajar. Oke? Nah, sekarang Mei ya. Mei berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bulan Mei 5. Oke, bulan Mei 5. Oke, tidak efektifnya 2, ini 3. Non tidak efektifnya bulan Mei. Ini nih. Saya ujian sekolah. Ujian sekolah diberi 2 minggu. Ujian sekolah untuk yang praktek dan ujian sekolah yang pengetahuan. Awas, ujian sekolah praktek beda dengan UKK. Nilainya juga beda. Ya, UKK kan UKK, ujian sekolah. Karena ujian sekolah untuk satunya nanti kalau UKK itu kan tersendiri nilai, nggak digabung dengan praktek. Enggak. Ya. Kalau yang praktek, yang ada 4 itu nanti digabung satuan nanti jadi nilai jasa. Dan untuk nilai rapor semester genap bisa, gitu. Ya, kan dikasih 2 minggu. Nah, ini harus diperhatikan, mohon maaf, ketika kita berbicara kelas 10, 11, kelas 12 itu UKK, uji kondisi keahlian itu tidak efektif. Itu berapa waktu lama? 1 bulan. Senang ngarep UKK apa 2 minggu belum efektif. Awas hati-hati sudah dipakai ini mana? Kegiatan ini. Ini kelas 12 harus tetap karena belum ujian sekolah kan. Harus masih efektif ini, nanti efektifnya kan etata. Idul Fitri 17-19. Oke. Nah, ini yang tidak efektifnya ini Idul Fitri. Libur Idul Fitri. Kalau untuk yang itu ya tidak efektif antara UKK. Teknisnya mangga. Sebetulnya teknisnya mangga. Namanya tuh kalau libur Idul Fitri UKK meren, saya nggak tahu deh. Bila sana kalau sate saung dia pesantren libur. Ada yang libur dan tidak ya? Tidak, cuma terus. Itu kan bisa UKK selama bulan puasa. Masih tuku bungkul. Itu pun UKK disesuaikan dengan kesiapan budi. Dah UKK-nya barang jadi operasi. Sok ini bulan April yang kelas 12 tidak efektif. Terus, ya. Oke, enggak atur. Kalau masih kan mengikuti acara itu yang budi pekerti ya efektifnya hanya 2 minggu. Tidak efektifnya di sini mah dana Pak, berdasarkan dana kesiapannya. Oke. Dana jeng TKJ. Dia. Intinya begitu toh. Ya, maka teknis nama diserahkan. Yang pokoknya kelas 12 mah dinamika alokasi waktu minggu efektif. Bulan April, Mei itu tidak efektif. Oke. Kenapa Mei tidak efektif? Kan ujian sekolah. April UKK sebetulnya. April kan ini 3 April tapi kan genap Mei aku dikasih waktu untuk uji kondisi keahlian. Ada pertanyaan Pak. PKL, ada PKL efektif atau tidak efektif? Efektif. Ini sok lobahan iya sih salah ini jadi PKL libur ibu-ibu teh. Yang bapak-bapak teh. Jadi kia PKL teh mempraktekkan Hasil dari KD 4. Jadi di sekolah diajarkan KD 3, KD 4 di uji. Nah, format pelaksanaan PKL bisa per hari bloknya. 1 hari di sekolah, 1 hari uji. Tapi rencet kan? Bisa seminggu sewa, seminggu ngajar teori, ya, seminggu praktek. Rencet kene wae. Ujung sabulan di dia, sama kene Pak. Ke 1 bulan di dia, 3 bulan akhirnya di uji. Malah sekarang dikurangi sebulan, 2 bulan gitu. Ya. Sementara kan aturannya kalau PKL itu seharusnya
6 bulan. Kan disesuaikan dengan kemampuan orang tua dan sekolah. Sekolah lantaran kan PKMP pembiayaannya kan tidak melulu dari siswa, orang tua siswa, tapi dari siswa pun ya itu masuk nggak gitu. Ya. Kalau yang sebulan berarti harus betul-betul konsennya dia di melaksanakan K4 itu yang terutama yang kejuruan ya. Itu prakteknya yang kejuruan. Yang lain bukan berarti gitu. Ya. Kalau di sini saya nanya, PKL bulan apa? Kelas berapa dan bulan apa? Semester 4. Semester 4 akhir Akhir semester 4. akhir semester Oke, good. Itu dilaksanakan di Januari atau dari bulan apa biasanya? Desember Januari Februari. Oke, tuh. Oke. Tapi tetap kalau yang Desember enak. Ya. Oke, sebetulnya enak gitu ya. Nah, tapi itu kan libur Desembernya. Oke, pas libur ya. Berarti sudah dibagi rapor. Oke, Desembernya sana aja ya. Sudah pelaksanaan PAS. Yang arah ke kargo, yang arah ke kargo, PAS sudah sesuai deh. Ini kan dari PAS. Nah, pembelajarannya begitu. Jadi kita mau balikan dulu. Kita mah praktek kelas. Nah, kan nanti bulan tes semua mata pelajarannya, kaitan teori dan sebagainya harus dihabiskan selama 3 bulan. Itu. Jadi nggak bisa makan 3 bulan teori heula baru praktek gitu. Tapi nggak apa-apa dibalikan software. Kita kan PKL itu sebetulnya Bapak Ibu bukan untuk mereduksi anak-anak supaya bisa apa yang sudah kita ajarkan, bukan. Kan geus tuntas pertama biarkan. Justru PKL mah lo bagusnya gitu. Dipraktekkan. Tetapi kita boleh meminta itu karena menurut kita ini ya meskipun sudah ada nilainya ya di raport KD eta teh, KD opat eta teh, orang pengen pematangan anak-anak boleh. Makanya PKL itu sebetulnya ke Dudi atau rumah itu diminta anak-anak harus bisa ini. Kan begitu kan? Dan teh PKL lur we baru teh. Justru kieu Pak, eta PKL teh kasusnya kalau misalkan nanti yang belum kita ajarkan teori pas di sana, nanti kata dulu teh membararodo ayeuna mata. Nah, justru itulah begini. Kita PKL itu kelas 11 semester 2 akhir. Semester 2 ya. Itu kan baru 2 semester diajarkan. Nama orang teh mulai nasi di kelas 11 di bulan teh kan langsung di kelas 10. Dulu mah kan masih kalau sebelum kurikulum 13 kan masih kelas 10 langsung. Jadi pembelajaran harus dipraktekkan di sekolah teh banyak, akhirnya kan sedikit. Maka yang tidak sedikit akhirnya waktu apalagi kita kena dampak kan waktu ini orang yang kemudian duduk. Maka harusnya ada konsensus. Saya terima kasih pada yang sudah melaksanakan, artinya konsensus dengan Dudi atau lembaga bahwa keperluan orang mempraktikkan nih anak supaya bisa ini sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau misalkan Dudi butuhnya naon sok tah orang kumaha Dudi praktek diperdalam itu akan lebih bagus. Tapi kan tidak begitu, kita rencana gitu. Oke, no problem kita PKL, yang penting semua di tempat PKL-nya sesuai dengan kompetisi kalian. Ayo begitu. Nah, jangan sampai PKL tidak sesuai dengan kompetisi kalian. Bisa berat begitu. Ya. Kalaupun tidak sesuai, tetapi pekerjaannya harus sesuai dengan kompetensi kalian. Contoh, CTKJ, ya, juga kaitannya dengan komputer, IT lah. Ketika bekerja di lembaga, sebetulnya kan lembaga dan non kejaringan itu kan tidak cocok. Daya nama kita pakai lagi jaringan-jaringan lokal gitu. Dan sekarang udah berbasis internet semuanya. Itu kudu disumbang sambung jaringan itu. Kalau ke Telkom oke, ya, yang kaitan dengan telekomunikasi yang pasang jaringan ya boleh. Tapi kalau di lembaga, ya, misalkan di kantor-kantor TKJ, misalkan. Kalau kaitannya dengan maintenance computer IT, itunya atau murun kita ngetik berbasis IT dan lain sebagainya, tech itu
Tapi kan lembaga mah untung lembaga mah sama aya PKL teh. Hiji aya kita henjang bebersih, aya kita henjang ninyuh kopi, aya kita henjang meuli kopi. Jadi budak teh maupun bisa ninyuh kopi jeung moto kopi. Komplain baru dari terima Pak kita lima. Justru itu harus begitu. Namun di itu kudu orang yang saya katakan PKL itu sudah seperti keahlian. Kalau ataupun lembaganya tidak sesuai, atuh kerja Anda sesuai. Itu yang saya inginkan, Pak. Kebanyakan kan tidak demikian. Kayak mau karena sekarang ada rasa SMK, rasa SMA, teori main dulu, mindset gurunya, aduh, punten. Nah, kalau di sini begitu, saya salut setuju. Memang di dia barudak Kingalina ada yang bekerja di punten di kantor istri saya, rajin. Nah, saya ke istri gini, jangan mempekerjakan anak tidak sesuai dengan tugas kaliannya. Satu wajar kita satu wereng mahal, tapi pegawai yang utama harus itu, gitu. Saya protes ke lembaga. Ini anak-anak saya praktek kok diberi mencicing teh, kumaha teh? Alah, coba gimana? Guys, ya saya banyak teman-teman. Aduh, saya tuh buktinya baru datang nggak bisa iya. Nah, ini operasinya kan sedih saya kayaknya. Ada yang sesuai tapi harus bayar. Nah itu ada berat itu Pak masalahnya. Itu makanya dia yang kita harus nyari-nyari. Ya, di sinilah kita lembaga terutama kapro semua. Jadi enggak sekolah ini bukan milik kepala sekolah, bukan milik yayasan saja, maju dan mundur. Sekolah ini tergantung semuanya. Sekolah itu sistem Bapak Ibu gitu aja. Mau ada sistem teh semuanya ada kerjasamanya, ada kolaborasinya, ada komunikasinya, dan ada semuanya harus bekerja dan bekerja bersama-sama. Ibarat kendaraan itu sistem disebutnya. Coba aja sok motor bawa ventilan, bocor, nah tuh kira-kira jalan terus. Tas apalagi begitu, salah satu elemen komponen waras, gerah. Begitu, ayo mah di antara guru ayo ke sepak putus gerah di kantornya. Oke nya, itu sok gerah karena merasa nyaman. Banyak nyaman, terus mengalih budak oke jadi nyaman. Nah, di sini. Oke, lah sekarang kita mau ngurus iya. Nah, artinya Mei udah kan, Juni semua itu tidak efektif Juni mah. Ya. Juni teh aya 1, 2, 3, 4 minggu teh efektif. Ini kan sudah PSB dan lain sebagainya. Udah, terus yang teh efektif. Ya. Nomor decimal lagi lumayan. Oke, kita jumlahkan 5, 4, 4, 12, 16 tambah 10, 26. Ininya 6, 10, 11. Jadi efektifnya ukur 15 minggu. Jumlahkan 27 tambah ini 53. 8 tambah 9, 19. Ini 9, 34 ya. Nah, ini alokasi waktu 1 tahun. Yang kelas 12 awas, cuma harus tinggal nyoret April, Mei. Oke, tidak efektif banget. Nah, barulah kita ke semester ke. Kenapa masih bingung-bingung tinggal copy paste dulu? Pak, mau nambah 4 tahun Pak kalau yang PET. Oh beda, oke, itu tambah lagi. Dicoretan mana tuh? Oke, mau kelas ya sama ini Pak. Tapi mau kelas 13 mah iya nya, magang ya? Ya, magang. Oke, tinggal di dinas struktur. Berarti kan magang efektif tetap ada pembelajaran. Hitungannya. Oke, perhitungannya samakan aja dengan yang kelas 12. Oke. Gajian soalnya urusan apa? Oke, ini kan tinggal copy paste semua. Oke, kesini kan, kemudian kita terangkan tidak efektif itu apa di sini. Yang 2 minggu teh Februari ke laut. Terus September di sini non, masa minggu teh misalkan PTS. Kita masukkan yang tidak efektif, keterangannya masukkan di sini. Oke, setelah itu kita kan tadi tes sebenarnya itu kita masukkan ini ya. Kopi.
Pak, Bapak Ibu istirahat dulu. Aduh, ini dari kira lagi mau bicara. Habis dari kira lagi. Gila tuh. Untuk kegiatan selanjutnya kopi break terlebih dahulu. Sebelumnya masih ada materi yang akan dilanjutkan nanti selesai kopi. Silakan kepada semua peserta diperbolehkan untuk kopi sejenak. Ayo, mungkin aja.